Hai semuanya. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena hidup itu benar-benar sulit, tapi karena kita sendiri terlalu sering menganggapnya remeh. Kita bangun pagi tanpa tujuan yang jelas, menjalani hari seperti autopilot, lalu malamnya bertanya, kenapa hidup terasa kosong? Kita ingin perubahan besar, tapi menunda hal-hal kecil yang sebenarnya menentukan arah hidup. Kita berharap hasil yang luar biasa, tapi memperlakukan waktu, kesempatan, dan diri sendiri seperti sesuatu yang bisa diganti kapan saja. Padahal kenyataannya tidak begitu. Hidup ini tidak bisa diulang, waktu tidak bisa diputar kembali, dan kesempatan tidak selalu datang dua kali. Kalau terus dianggap remeh, pelan-pelan hidup akan berjalan tanpa arah, tanpa makna, dan tanpa kesadaran. Di titik tertentu barulah kita sadar, tapi seringkali sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya dari awal. Masalahnya, banyak dari kita tidak benar-benar sadar bahwa kita sedang meremehkan hidup. Kita merasa baik-baik saja, merasa masih punya banyak waktu, merasa semuanya bisa dikejar nanti. Kita menunda belajar, menunda berubah, menunda memperbaiki diri, dengan alasan klasik, nanti saja kalau sudah siap. Padahal kesiapan itu tidak datang dengan sendirinya. Kesiapan itu dibangun dari tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Ironisnya, justru karena merasa masih punya waktu, kita kehilangan banyak waktu. Hari-hari berlalu tanpa makna, minggu berubah jadi bulan, dan tanpa terasa, tahun pun habis begitu saja. Menganggap hidup remeh sering muncul dari rasa terlalu nyaman. Ketika semuanya terasa cukup, kita berhenti berkembang. Kita berhenti menantang diri, berhenti belajar hal baru, berhenti mengevaluasi diri. Zona nyaman memang terasa aman, tapi disitulah bahaya sebenarnya. Karena di zona nyaman, kita tidak merasa perlu berubah. Kita merasa hidup sudah cukup baik, padahal sebenarnya kita hanya sedang berjalan di tempat. Tanpa sadar, potensi yang kita punya tidak pernah benar-benar digunakan. Selain itu, kita juga sering meremehkan hidup karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat orang lain yang tampaknya santai, tampaknya sukses tanpa usaha besar, lalu kita berpikir bahwa hidup juga bisa dijalani dengan cara yang sama. Kita hanya melihat hasil akhirnya, tanpa memahami proses panjang di baliknya. Akhirnya kita ikut-ikutan santai, ikut-ikutan menunda, tanpa sadar bahwa kondisi hidup setiap orang berbeda. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain, belum tentu mudah untuk kita. Ada juga kebiasaan kecil yang tanpa sadar membuat kita meremehkan hidup. Misalnya terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Scroll media sosial berjam-jam, menonton sesuatu tanpa tujuan, atau terus mencari hiburan untuk menghindari rasa tidak nyaman. Kita tahu itu tidak membawa kemajuan, tapi tetap dilakukan karena terasa menyenangkan. Masalahnya, kesenangan sesaat ini seringkali mengorbankan hal-hal yang lebih penting dalam jangka panjang. Kalau ingin berhenti meremehkan hidup, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa hidup ini terbatas. Waktu kita tidak sebanyak yang kita bayangkan. Setiap hari yang terlewati tidak akan kembali. Setiap kesempatan yang dilewatkan belum tentu akan datang lagi. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita lebih menghargai setiap momen yang ada. Ketika kita benar-benar sadar bahwa waktu itu terbatas, kita akan mulai berpikir dua kali sebelum menyia-nyiakannya. Selain itu, kita juga perlu mulai melihat hidup sebagai sesuatu yang berharga. Bukan hanya dalam arti besar seperti tujuan hidup atau pencapaian besar, tapi juga dalam hal-hal kecil sehari-hari. Cara kita menggunakan waktu, cara kita memperlakukan diri sendiri, cara kita mengambil keputusan, semuanya menentukan arah hidup kita. Hal-hal kecil ini sering dianggap sepele, padahal justru disitulah perubahan besar dimulai. Kita juga perlu belajar untuk lebih jujur pada diri sendiri. Kadang kita tahu bahwa kita sedang menyia-nyiakan waktu, tapi kita memilih untuk mengabaikannya. Kita membuat alasan, mencari pembenaran, atau bahkan menyalahkan keadaan. Padahal kalau kita benar-benar jujur, kita tahu bahwa sebagian besar keputusan dalam hidup ada di tangan kita. Kita mungkin tidak bisa mengontrol semua hal, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Menghargai hidup berarti berani mengambil tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab terhadap pekerjaan atau kewajiban, tapi juga tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab untuk berkembang, untuk belajar, untuk menjadi versi yang lebih baik. Ini bukan hal yang mudah, karena membutuhkan konsistensi dan disiplin. Tapi tanpa itu, hidup akan terus berjalan tanpa arah yang jelas.
Salah satu cara sederhana untuk mulai menghargai hidup adalah menetapkan tujuan, sekecil apapun itu. Tujuan memberi arah, memberi alasan untuk bergerak, dan membuat kita lebih sadar dalam menjalani hari. Tanpa tujuan, kita hanya akan mengikuti arus, melakukan apa yang terasa mudah, dan menghindari apa yang terasa sulit. Tapi dengan tujuan, kita mulai memilih dengan lebih sadar, mulai mengatur waktu dengan lebih baik, dan mulai melihat hidup sebagai sesuatu yang perlu diperjuangkan. Selain tujuan, kita juga perlu membangun kebiasaan yang mendukung kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan kecil seperti bangun tepat waktu, membaca, belajar hal baru, atau bahkan sekedar mengurangi waktu untuk hal yang tidak penting, bisa membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Menghargai hidup berarti kita mulai memperlakukan diri sendiri dengan lebih serius. Bukan dalam arti menjadi kaku atau terlalu keras, tapi dalam arti tidak lagi menganggap diri sendiri sebagai sesuatu yang bisa diabaikan. Kita mulai peduli dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita pikirkan, dan dengan arah hidup kita. Pada akhirnya, hidup ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menjalani hidup kita. Tidak ada orang lain yang bisa menentukan arah hidup kita. Kita mungkin bisa mendapatkan bantuan, dukungan, atau inspirasi dari orang lain. Tapi keputusan tetap ada di tangan kita. Dan setiap keputusan yang kita ambil, sekecil apapun itu, akan membentuk masa depan kita. Kalau kita terus menganggap remeh hidup, maka hidup juga akan berjalan dengan cara yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mulai menghargainya, mulai serius menjalaninya, dan mulai mengambil tanggung jawab, maka hidup akan berubah. Tidak selalu menjadi lebih mudah, tapi pasti menjadi lebih bermakna. Dan pada akhirnya, itu yang paling penting. Seringkali kita berpikir bahwa hidup yang berarti itu adalah hidup yang penuh pencapaian besar. Sesuatu yang terlihat dari luar, sesuatu yang bisa dibanggakan. Padahal, kenyataannya hidup yang berarti justru dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Cara kita bangun pagi, cara kita mengatur waktu, cara kita merespons masalah, semua itu menentukan kualitas hidup kita. Tapi karena hal-hal ini terlihat sederhana, kita jadi cenderung meremehkannya. Kita sering meremehkan hal kecil karena tidak langsung terlihat hasilnya. Misalnya, membaca beberapa halaman buku setiap hari mungkin terasa tidak signifikan. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, dalam 1 tahun kita bisa menyelesaikan banyak buku. Begitu juga dengan kebiasaan lain. Perubahan besar tidak datang dari satu tindakan besar, tapi dari banyak tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Masalahnya, kita hidup di zaman yang serba instan. Kita terbiasa dengan hasil cepat, dengan kepuasan instan. Kita ingin perubahan yang langsung terlihat tanpa proses panjang. Ketika sesuatu membutuhkan waktu, kita cepat bosan dan akhirnya menyerah. Pola pikir seperti ini membuat kita semakin mudah meremehkan hidup, karena kita hanya menghargai hasil, bukan proses. Padahal, hidup itu sendiri adalah proses. Tidak ada titik di mana semuanya selesai. Selalu ada hal yang bisa diperbaiki, selalu ada hal yang bisa dipelajari. Kalau kita hanya fokus pada hasil, kita akan kehilangan banyak hal di sepanjang perjalanan. Kita akan merasa tidak puas, merasa selalu kurang, dan akhirnya kehilangan makna dalam hidup. Selain itu, kita juga sering meremehkan hidup karena terlalu fokus pada masa depan. Kita terus memikirkan apa yang belum terjadi, apa yang belum dimiliki, dan apa yang ingin dicapai. Sementara itu, kita lupa untuk menghargai apa yang sudah ada saat ini. Kita lupa bahwa hidup terjadi di sekarang, bukan di masa depan. Ketika kita terlalu fokus pada masa depan, kita jadi tidak benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Kita menjalani hari tanpa kesadaran, tanpa perhatian, tanpa rasa syukur. Kita hanya bergerak dari satu hari ke hari berikutnya, tanpa benar-benar merasakan apa yang terjadi. Lama-kelamaan, hidup terasa kosong, meskipun sebenarnya tidak. Untuk berhenti meremehkan hidup, kita perlu belajar untuk lebih hadir. Kita perlu mulai memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar. Ketika kita lebih sadar, kita akan mulai melihat bahwa hidup ini sebenarnya penuh dengan hal-hal berharga. Kita juga perlu belajar untuk menghargai proses. Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap usaha yang kita lakukan, semuanya punya arti. Meskipun hasilnya belum terlihat sekarang, bukan berarti itu tidak penting.
Justru proses inilah yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak. Menghargai hidup berarti kita mulai mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan yang berbeda, punya waktu yang berbeda, dan punya tantangan yang berbeda. Ketika kita terus membandingkan, kita akan selalu merasa kurang. Dan perasaan ini membuat kita semakin tidak menghargai hidup kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita fokus pada diri sendiri, kita mulai melihat perkembangan kita, sekecil apapun itu. Kita mulai menyadari bahwa kita tidak perlu menjadi seperti orang lain. Kita hanya perlu menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Dan itu sudah cukup. Kita juga perlu memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, akan ada kegagalan, akan ada kekecewaan. Tapi itu bukan alasan untuk meremehkan hidup. Justru disitulah kita belajar untuk menjadi lebih kuat. Hidup bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang bagaimana kita menghadapinya. Ketika kita mulai melihat hidup sebagai sesuatu yang berharga, kita akan mulai membuat pilihan yang lebih baik. Kita akan mulai memilih untuk melakukan hal yang penting, meskipun tidak selalu menyenangkan. Kita akan mulai mengurangi hal-hal yang tidak memberikan manfaat, meskipun terasa menyenangkan. Perubahan ini mungkin tidak langsung terasa besar, tapi seiring waktu kita akan mulai melihat perbedaannya. Hidup kita akan terasa lebih terarah, lebih bermakna, dan lebih memuaskan. Bukan karena semuanya persente, tapi karena kita mulai menjalaninya dengan kesadaran. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Kita bisa hidup lama, tapi tanpa makna. Atau kita bisa hidup dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan penuh penghargaan terhadap setiap momen. Dan semuanya dimulai dari satu hal sederhana, berhenti menganggap remeh hidup kita sendiri. Seringkali, kita tidak benar-benar kehilangan arah dalam hidup. Kita hanya terlalu sering mengabaikan arah yang sebenarnya sudah kita tahu. Ada banyak momen di mana kita sadar bahwa sesuatu yang dilakukan tidak membawa kita kemana-mana, tapi kita tetap melakukannya. Ada banyak waktu di mana kita tahu harusnya melakukan sesuatu yang lebih penting, tapi kita memilih menunda. Ini bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita terlalu terbiasa meremehkan konsekuensi dari keputusan kecil. Kita sering berpikir bahwa satu hari yang tidak produktif bukan masalah besar. Satu kebiasaan buruk tidak akan berdampak signifikan. Satu penundaan tidak akan mengubah apa-apa. Tapi masalahnya bukan di satu kejadian, melainkan pada pola yang terus berulang. Ketika satu hari menjadi 2 hari, lalu menjadi kebiasaan, disitulah hidup mulai berjalan tanpa arah yang jelas. Menganggap remeh hidup seringkali berkaitan dengan cara kita melihat waktu. Kita memperlakukan waktu seperti sesuatu yang selalu tersedia. Kita merasa masih punya banyak kesempatan, masih bisa memperbaiki nanti, masih bisa mengejar di kemudian hari. Padahal waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Setiap detik yang lewat tidak akan kembali. Dan setiap keputusan yang kita tunda akan menumpuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Ada satu hal yang sering tidak disadari, bahwa hidup tidak berubah karena satu keputusan besar, tapi karena keputusan kecil yang diulang setiap hari. Ketika kita memilih untuk bangun lebih siang, memilih untuk menunda pekerjaan, memilih untuk menghindari tanggung jawab, itu semua membentuk arah hidup kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memilih untuk disiplin, memilih untuk belajar, memilih untuk bertanggung jawab, itu juga akan membentuk masa depan kita. Masalahnya, keputusan kecil ini sering tidak terasa penting. Kita tidak langsung melihat dampaknya. Karena itu, kita cenderung meremehkannya. Kita berpikir bahwa perubahan bisa dilakukan nanti dengan satu usaha besar. Tapi kenyataannya tidak begitu. Perubahan besar justru berasal dari akumulasi keputusan kecil yang konsisten. Selain itu, kita juga sering meremehkan hidup karena terlalu bergantung pada suasana hati. Ketika mood bagus, kita semangat. Ketika mood buruk, kita berhenti. Kita menjadikan perasaan sebagai penentu tindakan. Padahal kalau kita terus mengikuti perasaan, hidup kita akan tidak stabil.
Kita hanya bergerak ketika merasa nyaman dan berhenti ketika merasa tidak enak. Untuk berhenti meremehkan hidup, kita perlu mulai bertindak meskipun tidak selalu rasa siap. Kita perlu belajar untuk tetap bergerak bahkan ketika tidak ada motivasi. Ini bukan hal yang mudah, tapi ini yang membedakan antara orang yang berkembang dan yang tidak. Orang yang berkembang tidak menunggu perasaan. Mereka bergerak karena tahu itu penting. Kita juga perlu mulai memahami bahwa hidup tidak akan selalu memberi peringatan. Tidak ada alarm yang berbunyi ketika kita menyia-nyiakan waktu. Tidak ada tanda yang jelas ketika kita mulai kehilangan arah. Semua terjadi secara perlahan, tanpa kita sadari. Tiba-tiba saja, kita merasa tertinggal, merasa kosong, merasa tidak tahu harus kemana. Di titik itu, banyak orang mulai panik. Mereka ingin berubah secara drastis, ingin memperbaiki semuanya sekaligus. Tapi perubahan yang terlalu drastis sering tidak bertahan lama. Kita semangat di awal, lalu kembali ke kebiasaan lama. Siklus ini terus berulang, dan akhirnya kita kembali ke titik yang sama. Yang sebenarnya dibutuhkan bukan perubahan besar, tapi perubahan yang konsisten. Mulai dari hal kecil, tapi dilakukan terus-menerus. Misalnya mulai mengatur waktu dengan lebih baik, mulai mengurangi distraksi, mulai fokus pada hal yang benar-benar penting. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar kalau dilakukan dengan konsisten. Kita juga perlu berhenti mencari alasan. Terlalu sering kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Padahal yang lebih penting adalah mencari solusi. Setiap orang punya tantangan masing-masing, tapi tidak semua orang memilih untuk menyerah. Menghargai hidup berarti kita mulai mengambil kendali. Kita tidak lagi hanya mengikuti arus, tapi mulai menentukan arah. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya diinginkan, apa yang perlu dilakukan, dan apa yang harus dikorbankan. Karena tidak ada perubahan tanpa pengorbanan. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua hal harus dilakukan sekaligus. Fokus pada satu hal, lakukan dengan baik, lalu lanjut ke hal berikutnya. Terlalu banyak mencoba dalam waktu yang samaan justru membuat kita kehilangan fokus. Akhirnya tidak ada yang benar-benar selesai. Selain itu, kita juga perlu menjaga lingkungan kita. Lingkungan punya pengaruh besar terhadap cara kita berpikir dan bertindak. Kalau kita berada di lingkungan yang terbiasa meremehkan hidup, kita juga akan terbawa. Sebaliknya, kalau kita berada di lingkungan yang mendorong untuk berkembang, kita akan lebih mudah untuk berubah. Pada akhirnya, semua kembali ke pilihan kita. Kita bisa terus menjalani hidup dengan cara yang sama, atau mulai membuat perubahan. Tidak perlu menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu tidak pernah benar-benar ada. Yang ada hanya keputusan untuk mulai. Dan ketika kita mulai, sekecil apapun itu, kita sudah selangkah lebih maju dibandingkan sebelumnya. Hidup seringkali tidak berubah karena kita tidak benar-benar memutuskan untuk berubah. Kita hanya berharap segalanya akan menjadi lebih baik dengan sendirinya, tanpa usaha yang jelas. Kita menunggu waktu yang tepat, kondisi yang ideal, atau motivasi yang tinggi. Tapi semua itu jarang datang secara bersamaan. Akhirnya kita terus berada di tempat yang sama, menjalani rutinitas yang sama, dan mendapatkan hasil yang sama. Menganggap remeh hidup bukan selalu tentang hal besar, tapi justru terlihat dari kebiasaan kecil yang kita biarkan terus berlangsung. Kebiasaan untuk menunda, kebiasaan untuk menghindar, kebiasaan untuk memilih yang mudah daripada yang penting. Semua ini terlihat sepele, tapi kalau dibiarkan, akan membentuk pola yang sulit diubah. Kita sering tidak sadar bahwa hidup ini adalah hasil dari pilihan yang kita buat setiap hari. Bukan hanya pilihan besar, tapi juga pilihan kecil. Memilih bangun lebih awal atau tidak, memilih fokus atau terdistraksi, memilih belajar atau bermalas-malasan. Semua ini terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Masalahnya, kita sering tidak sabar melihat hasil. Kita ingin perubahan yang cepat, yang langsung terasa. Ketika itu tidak terjadi,
Kita merasa usaha kita sia-sia. Padahal perubahan membutuhkan waktu. Sama seperti kita tidak menjadi seperti sekarang dalam satu hari, kita juga tidak bisa berubah dalam satu hari. Untuk benar-benar berhenti meremehkan hidup, kita perlu membangun kesabaran. Kesabaran untuk menjalani proses. Kesabaran untuk terus berusaha meskipun hasil belum terlihat. Dan kesabaran untuk tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ini bukan hal yang mudah, tapi ini yang membuat perbedaan. Kita juga perlu belajar untuk menghargai diri sendiri. Bukan dalam arti merasa paling hebat, tapi dalam arti tidak lagi memperlakukan diri sendiri dengan sembarangan. Kita mulai peduli dengan apa yang kita konsumsi, baik itu makanan, informasi, maupun lingkungan. Kita mulai memilih hal-hal yang membawa manfaat, bukan hanya kesenangan sesaat. Selain itu, kita juga perlu menetapkan batas. Tidak semua hal perlu kita lakukan. Tidak semua hal perlu kita ikuti. Terlalu banyak distraksi bisa membuat kita kehilangan fokus. Ketika kita tidak punya batas yang jelas, kita akan mudah terjebak dalam hal-hal yang tidak penting. Menghargai hidup juga berarti kita mulai berani mengatakan tidak. Tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan kita. Tidak pada kebiasaan yang merugikan. Dan tidak pada pola pikir yang membuat kita stagnan. Ini mungkin tidak nyaman, tapi ini penting untuk pertumbuhan. Kita juga perlu memahami bahwa hidup ini tidak selalu adil. Akan ada orang yang terlihat lebih beruntung, lebih cepat berhasil, atau lebih mudah menjalani hidup. Tapi membandingkan diri dengan mereka tidak akan membantu. Yang lebih penting adalah fokus pada perjalanan kita sendiri. Ketika kita mulai fokus pada diri sendiri, kita akan melihat bahwa sebenarnya kita punya banyak hal yang bisa dikembangkan. Kita punya waktu, kita punya kesempatan, dan kita punya kemampuan untuk belajar. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Pada akhirnya, hidup ini adalah tentang pilihan. Kita bisa memilih untuk terus meremehkan hidup, atau mulai menghargainya. Kita bisa memilih untuk menunda, atau mulai bergerak. Kita bisa memilih untuk tetap di zona nyaman, atau mulai keluar dan berkembang. Tidak ada yang bisa memaksa kita untuk berubah. Semua tergantung pada keputusan kita sendiri. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita tidak berubah, hidup kita juga tidak akan berubah. Dan ketika kita mulai menyadari bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dianggap remeh, disitulah semuanya mulai berubah. Kadang yang paling berbahaya dalam hidup bukan kegagalan, tapi rasa aman yang palsu. Kita merasa semuanya baik-baik saja, padahal sebenarnya kita hanya terbiasa dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Kita tidak merasa hidup ini buruk, tapi juga tidak benar-benar merasa hidup ini berarti. Kita berada di tengah-tengah, di zona abu-abu, di mana tidak ada dorongan kuat untuk berubah, tapi juga tidak ada kepuasan yang nyata. Di titik inilah banyak orang tanpa sadar mulai meremehkan hidupnya sendiri. Kita bangun pagi, menjalani rutinitas, melakukan hal-hal yang sama setiap hari, dan semuanya terasa normal. Tidak ada yang salah, tapi juga tidak ada yang benar-benar berkembang. Kita tidak merasa tertinggal karena melihat banyak orang lain juga menjalani hal yang sama. Tapi tanpa sadar, waktu terus berjalan dan kita tetap berada di tempat yang sama. Inilah jebakan terbesar. Ketika hidup terasa cukup, kita berhenti berusaha lebih. Menganggap remeh hidup seringkali muncul bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita terlalu terbiasa. Terbiasa menunda, terbiasa menghindar, terbiasa memilih yang mudah. Semua itu dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya menjadi bagian dari diri kita. Kita tidak lagi melihatnya sebagai masalah, karena sudah menjadi kebiasaan. Padahal, setiap kebiasaan kecil yang kita lakukan adalah cerminan dari cara kita memperlakukan hidup. Ketika kita terbiasa menunda, itu berarti kita menganggap waktu tidak terlalu penting. Ketika kita terbiasa menghindari tanggung jawab, itu berarti kita tidak benar-benar menghargai peran kita dalam hidup. Dan ketika semua itu dibiarkan, hidup kita perlahan akan berjalan tanpa arah. Kita juga sering meremehkan hidup karena terlalu fokus pada kenyanganan. Kita menghindari hal-hal yang sulit, menghindari tantangan, dan memilih jalan yang paling mudah. Padahal, justru di hal-hal sulit itulah kita tumbuh. Ketika kita terus memilih yang mudah,
kita tidak pernah benar-benar berkembang. Masalahnya, kenyamanan itu menipu. Di awal, terasa menyenangkan, tapi dalam jangka panjang, justru membuat kita stagnan. Kita tidak belajar hal baru, tidak menghadapi tantangan, dan akhirnya tidak berkembang. Lama-kelamaan, hidup terasa monoton dan membosankan. Untuk keluar dari pola ini, kita perlu mulai menyadari bahwa rasa tidak nyaman itu penting. Ketika kita merasa tidak nyaman saat belajar hal baru, itu tanda bahwa kita sedang berkembang. Ketika kita merasa sulit saat mencoba sesuatu, itu tanda bahwa kita sedang keluar dari zona nyaman, dan disitulah perubahan terjadi. Kita juga perlu berhenti mencari jalan pintas. Banyak dari kita ingin hasil besar tanpa proses panjang. Kita ingin sukses cepat, ingin perubahan instan, ingin hidup yang lebih baik tanpa usaha yang sepadan. Tapi kenyataannya, tidak ada hasil besar tanpa proses panjang dan konsisten. Menghargai hidup berarti kita mulai menerima proses itu. Kita tidak lagi mengeluh ketika sesuatu membutuhkan waktu, tapi justru melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Kita mulai memahami bahwa setiap usaha yang kita lakukan, sekecil apapun, punya arti. Selain itu, kita juga perlu mulai memperhatikan cara kita berbicara pada diri sendiri. Seringkali kita meremehkan hidup karena kita juga meremehkan diri sendiri. Kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup mampu, atau tidak cukup pantas untuk berhasil. Pikiran-pikiran ini membuat kita tidak berani mencoba, tidak berani mengambil langkah, dan akhirnya tetap berada di tempat yang sama. Padahal, cara kita berbicara pada diri sendiri sangat mempengaruhi tindakan kita. Kalau kita terus mengatakan bahwa kita tidak bisa, kita tidak akan mencoba. Tapi kalau kita mulai percaya bahwa kita bisa belajar, kita akan mulai bergerak. Mengubah cara berpikir ini memang tidak instan, tapi bisa dimulai dari hal kecil. Seperti tidak langsung menyalahkan diri sendiri ketika gagal, atau tidak langsung menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kita mulai melihat diri kita sebagai seseorang yang sedang belajar, bukan seseorang yang harus selalu sempurna. Kita juga perlu mulai menghargai waktu dengan lebih serius. Bukan berarti kita harus selalu produktif setiap saat, tapi kita perlu lebih sadar dalam menggunakan waktu. Kita mulai bertanya, apakah yang kita lakukan saat ini benar-benar penting atau hanya sekedar mengisi waktu? Karena pada akhirnya, hidup kita adalah hasil dari bagaimana kita menggunakan waktu kita. Kalau kita terus menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, maka hidup kita juga akan berjalan tanpa arah yang jelas. Tapi kalau kita mulai menggunakan waktu dengan lebih bijak, hidup kita akan berubah. Tidak perlu perubahan besar secara langsung, mulai dari hal kecil, seperti mengurangi waktu yang tidak produktif atau menambahkan satu kebiasaan baik setiap hari. Yang penting adalah konsistensi. Dan ketika kita mulai konsisten, pelan-pelan kita akan melihat perubahan. Mungkin tidak langsung besar, tapi cukup untuk membuat kita sadar bahwa hidup ini tidak boleh dianggap remeh.